Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya kita adalah kumpulan para peternak bebek telur pemula yang selalu menimba ilmu. Nah, untuk kali ini kita akan menjawab yaitu dari pertanyaan dari teman, yaitu masalah solusi untuk masalah pakan, yaitu memasukkan bebek baya udah mau 4 bulan agar tidak membengkak. Yaitu intinya kita para peternak bebek telur harus bisa mengatasi hal tersebut. Untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan. Makanya kita patut bersyukur apapun yang kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek betelur. Intinya nggak bosan-bosan kita dalam curhat ataupun berbagi ilmu dalam beternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman. Ada salah satu mewakili teman, yaitu intinya teman memelihara bebek baya udah umur 4 bulan. Jadi minta solusi gimana cara untuk memperingan pakan biar tidak membengkak. Intinya memang kondisi kita dalam peternak bebek betelur itu masa-masa umur 4 bulan itu menuju masa betelur, yaitu masa penggemukan badan ataupun untuk memproses bebek itu akan membentuk pakan telur. Jadi intinya nanti berkesinambungan untuk masalah yaitu yang saya bilang semalam, yaitu tanda-tanda bebek itu akan bertelur, itu udah merangkum masalah solusi pakan. Oke teman-teman, jadi khususnya kita yang memelihara bebek telur dari baya, bukan dari DOD. Intinya kita kalau udah masuk, biasanya kita kalau beli bebek telur itu umur 4 bulan. Jadi di saat umur 4 bulan kita masuk ke kandang, intinya untuk masalah pakan itu kita nggak sesuai dengan pakan standar kita. Biasanya kan kita untuk memelihara bebek petelur yang udah bertelur, kita menggunakan biasanya pakan jadi ataupun pakan racik yang menggunakan protein standar. Jadi intinya untuk memasuki bulan pertama, hari pertama, yaitu umur bebek petelur umur 4 bulan, kita memberi pakan kalau bisa ya, kalau menggunakan dedak yaitu banyakkan dedaknya. Intinya kalau di daerah saya kan menggunakan padi, intinya pakan alamnya yaitu dia kan dibesarkan dari sawah, makan padi. Intinya cari sisa padi yang udah dipanenkan, udah tumbuh, yaitu tempat kami namanya singgang. Jadi kita menggunakan, kalau teman-teman biasanya menggunakan ya konsentrat ataupun apa itu, kalau bisa jangan dikasih konsentrat dulu, kalau bisa ya dedak ataupun nasi aking, yaitu menuju bebek telur itu mempunyai tanda-tanda untuk bertelur. Jadi sebelum bebek itu mempunyai tanda-tanda, pakannya kalau bisa dedak, yaitu dikasih nasi aking ataupun dikasih protein alami agar model pakan itu tidak membengkak. Intinya nanti setelah bebek itu udah mempunyai tanda-tanda, baru kita kasih protein dengan perbandingan tergantung situasi dan keadaan. Oke teman-teman, jadi kenapa bebek telur 4 bulan itu kita nggak usah kasih pakanan yang berprotein tinggi ataupun sesuai standar, karena posisi bebek itu memang belum cukup umur untuk masa bertelur. Jadi serendah-rendahnya kalau udah kita kandangkan, dia minimal dia umur 5 bulan baru udah mengeluarkan telur satu, ataupun udah mencapai dia 10% udah bisa kalau udah mencapai umur 5 bulan. Makanya itu pengaruh besar nanti kalau kita langsung kasih pakanan yang berprotein, nanti untuk pengaruh jangka panjangnya bisa menurun karena udah kita press. Intinya dia ikuti aja pakanan yang kita beli waktu itu. Posisi biasanya kita beli dari sawah, kita kalau bisa ada kutipan padi bekas ataupun yang ada di sawah, orang-orang mengasak ketekan ataupun mencari singgang, kita beli aja untuk campuran dedak. Nanti kalau udah bebek telur udah mempunyai tanda-tanda bertelur, baru kita kasih perbandingan, yaitu kisaran 1:2. Nanti misalnya dedaknya 2 kilo, proteinnya 1 kilo.
Nanti kalau udah mencapai bebek petelur udah mencapai dia kisaran 20%, baru bisa kita kasih perbandingan 1:1 itu kalau menggunakan pakan jadi. Makanya untuk teman-teman, kalau di daerah saya kan ada namanya itu beras reject, itu beras yang kotor ataupun beras sisa dari kilang yang udah campur percikan, itu dikumpuli itu per kilonya 5.000, itulah untuk memberi pakan bebek telur untuk campur udang. Makanya solusi untuk teman-teman, intinya untuk masalah pakan untuk kita memelihara baya itu sangat perlu diperhatikan, karena untuk mengurangi pembengkakan modal. Karena banyak peternak pemula itu yang mengeluh, dasar untuk menuju betelur ini kok mahal kali. Itulah namanya pengorbanan. Intinya kitalah yang bisa mengatasi untuk memulihkan dan memecahkan masalah agar pakan itu tidak melambung tinggi, bisa kita akali dengan cara-cara tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya teman-teman yang beternak bebek telur baya, karena kenapa bebek telur baya itu membutuhkan pakan yang besar, karena pakannya itu lahap kali kalau bebek baya yang baru masuk kandang. Intinya kalau udah masa dia 20 hari ataupun dia udah mencapai 15 hari, itu udah mulai penurunan pakan terjadi karena bebek itu udah mempunyai tanda-tanda akan bertelur. Makanya untuk 1 hari sampai 10 hari ke atas, 1 hari ke atas sampai 10 hari itu kalau bisa kita pakan dedak kebanyakan, baru dicolok-colok lah, entah sama jagung giling, entah sama nasi aking. Intinya nggak palah mengandung protein nggak apa-apa, karena itu masa adaptasi ataupun masa pengemukan. Nanti setelah mempunyai tanda-tanda baru kita kasih sedikit demi sedikit untuk masalah protein. Dan nanti setelah bebek itu udah bertelur dia kisaran 30%, baru kita kasih perbandingan 1:1. Jadi dan nanti kisaran dia udah mencapai dia 60% lebih, baru kita kasih full pakan standar. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Semoga teman-teman tetap semangat untuk memelihara bebek telur. Intinya kalau bisa ya memang bertelur dari bebek baya. Jadi untuk masalah kualitas nanti lebih terjamin untuk memelihara bebek baya. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman dan sukses selalu para peternak bebek telur.